Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Halim Adrian kembali bisa menyapa Anda di program Injambi. Program Injambi seperti biasa akan terus menayangkan tayangan berita berkualitas, edukatif dan inspiratif untuk Anda masyarakat Provinsi Jambi. Berikut Injambi selengkapnya. Pemirsa, seperti kita ketahui bahwasanya MAN dan MTS di Kota Jambi ini salah satu yang banyak digemari oleh para pemuda-pemudi yang ada di Kota Jambi khususnya. Pada hari ini kita akan membahas bagaimana strategi menarik minat masyarakat ke madrasah dan digitalisasi serta transparansi seleksi PMB di Kota Jambi. Hadir di tengah-tengah kita di sini yakni Bapak Haji Habibie Esos MH selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenak Kota Jambi. Bapak ya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, semoga nanti bisa berbagi bagaimana minat siswanya supaya bisa masuk ke madrasah ya Pak. Ya. Pak, untuk segmen pertama, pemirsa, segmen pertama kita akan berbicara tentang daya tarik madrasah. Sebenarnya seberapa tinggi sih minat madrasah di Kota Jambi ini Pak, minatnya? Oke, baik, terima kasih untuk pemirsa JEK TV semuanya yang dimanapun berada. Hari ini memang kita sedang proses penerimaan murid baru pada madrasah atau yang disingkat dengan PMB madrasah. Biasa kita kenal PPDB kan. Kalau di madrasah itu namanya penerimaan murid baru pada madrasah. Nah, kalau terkait misalnya minat orang tua hari ini atau bahkan mungkin anak-anak murid yang misalnya dari RA atau TK ke Ibtidaiyah, kemudian dari Ibtidaiyah atau SD ke Madrasah Sanawiyah, kemudian MTS SMP ke Madrasah Aliyah. Itu tingkatnya sangat tinggi kalau sudah hari ini. Kenapa? Karena memang ada semacam saya lihat perubahan mindset orang tua untuk menyekolahkan anaknya itu bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu keduniaan saja, tetapi kepengen anaknya itu disekolahkan juga memiliki semacam wawasan keagamaan yang kedepannya dimanapun mereka atau jadi apapun kedepannya itu menjadi kontrolnya secara pribadi. Artinya misalnya kalau anak itu kedepannya akan menjadi misalnya pengusaha, pengusaha yang punya pemahaman keagamaan sehingga tidak melakukan, harapan orang tua nih, tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Kenapa? Karena dia memang sudah punya bekal. Bekalnya dapat di mana? Bekalnya dapat di madrasah. Nah, mungkin inilah yang menjadi ketertarikan utama kepada orang tua sehingga mengarahkan anaknya untuk menempuh atau menimbah ilmu itu di madrasah-madrasah. Baik itu yang tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, bahkan aliyah. Begitu. Baik, berarti jika masuk madrasah tidak hanya ilmu dunia, tapi juga dibekali dengan bagaimana keagamaannya. Jadi seimbang di situ ya Pak ya. Ilmunya dunia akhirat, Mas. Dunia akhirat. Ya. Kalau dari sisi Kemenak sendiri Pak, ini menarik Pak ya. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas madrasah nih Pak, dari sisi Kemenak? Oke, kalau dari sisi Kemenak, ini kan kita selaku leading sektor bukan hanya terkait kurikulumnya ya, tetapi juga bagaimana sarana prasarana kita upayakan dari tahun ke tahun selalu mengalami perbaikan. Bukan hanya sarana fisiknya, tetapi juga sarana prasarana pembelajaran dan digitalnya. Nah, hari ini kan kita berada pada zaman digital. Tentu kita selaku penyelenggara pendidikan madrasah ini juga melakukan lompatan-lompatan sehingga siswa-siswa atau murid-murid yang kita didik itu juga mengenal dunia-dunia digital hari ini. Makanya di madrasah itu upaya yang kami lakukan secara maksimal itu menggandeng beberapa stakeholder untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan. Mulai dari pembangunan fisik, hari ini misalnya terjadi di salah satu madrasah kita di MTS 6. MTS 6 ya Pak? MTS 4. Oh, MTS 4 itu sedang dilakukan rehab sekolah, madrasah secara menyeluruh, itu dikerjakan oleh PUPR.
Jadi lewat Kementerian PUR, lewat Balai PUPR, sekarang sedang dibongkar. Mungkin bulan 6 ini, insya Allah di tahun ajaran baru, itu siswa-siswa nanti yang diterima di MTS 4 akan bersekolah di tempat lama, tapi dengan bangunan yang baru, dengan fasilitas yang baru. Tentu ini kan akan menjadi sebuah dorongan kepada anak-anak untuk belajar lebih nyaman, lebih enak, dan tentu suasana juga baru. Jadi saya berharap upaya-upaya yang dilakukan di Kemenak ini, baik itu misalnya sarana prasarana digitalnya seperti komputer, terus kita lengkapi laptop, kemudian sarana belajar digital. Nah, hari ini kita sedang mendorong sarana pembelajaran digital. Mungkin sudah ada di MTS 2 misalnya, tapi hanya sebatas MTS 2, dan di MAN ini ada. Oh, ada juga ya, Pak? Ada sarana pembelajaran melalui digital, ada di MTS di MAN 2. Nah, itu hanya baru MTS 2 dan MAN 2. Nah, ke depan sedang kita dorong bagaimana MTS 1 sampai dengan MTS 3, 4, 5, dan 6, kemudian MAN 1, MAN 3 juga memiliki sarana pembelajaran digital. Dan ini semua kita lakukan sebagai upaya-upaya kita untuk memastikan bahwa apa yang menjadi cita-cita negara ini untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni, yang mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045, ya dari sekarang kita siapkan. Dimulai dari madrasah. Dimulai dari madrasah. Yang dilakukan oleh Kemenak. Pokok madrasah untuk Indonesia. Ya, baik. Ini menarik sekali Pak ya, banyak hal yang disupport oleh Kemenak Kota Jambi. Madrasah mulai tadi dari digitalisasi ya Pak, mulai dari infrastruktur, kemudian dengan lintas sektoral juga tadi. Dan kalau kita berbicara penguatan karakter bagaimana Pak? Supaya kan ada pembeda nih. Kalau di umum kan hanya belajar ilmu, kita katakan ilmu duniawi. Di madrasahnya ada akhirat juga nih, ilmu agama. Bagaimana penguatan karakter dilakukan di sini? Memang salah satu yang membedakan madrasah dengan sekolah-sekolah lain adalah karakter anaknya. Kenapa saya bilang membedakan karakter anak? Karena selain dia ditempa dengan ilmu keduniaan, juga diisi dengan ilmu-ilmu keagamaan yang boleh dibilang ya 1 atau 2 tingkat dari sekolah-sekolah lain. Kenapa? Karena memang ada kebiasaan yang kita bangun di madrasah ini adalah bagaimana murid itu, siswa itu bukan hanya melakukan ajaran agama itu sebagai sebuah paksaan, tetapi kita bangun mereka untuk mencintai apa yang dilakukan terkait agama. Jadi mereka misalnya yasinan berjamaah, kemudian misalnya dia baca Quran, kemudian dia sholat berjamaah, itu bukan karena dipaksa gurunya. Tapi kita bangun bagaimana dia melakukan itu karena dia mencintai apa yang dia lakukan. Karena sekarang Menteri Agama itu mengeluarkan apa yang namanya kurikulum cinta, kurikulum berbasis cinta. Nah, ini kan sebuah bukan kurikulum baru sih sebenarnya. Ini adalah hanya merevisi apa yang biasanya menjadi kewajiban, tapi hari ini dirubah menjadi karena kita mencintai. Karena begini, kalau kita sudah cinta kan enak aja ngelakuinnya gitu loh. Ngalir aja iya, gitu, ngalir aja. gitu. Gak ada rasa dipaksa atau ditekan untuk melakukan sesuatu. Karena kita mencintai. Termasuk misalnya mencintai lingkungan. Ya, anak-anak nggak boleh lagi misalnya kalau sempat dia jalan ada sampah, harus dengan kesadarannya bersihkan sampah itu. Dan itu dilakukan di madrasah hari ini. Jadi itu menjadi sebuah kebiasaan, menjadi habit. Jadi kapanpun nanti setelah selesai di madrasah, kebiasaan itu dibawa, karakternya itu ditanamkan kepada mereka. Baik, ini dapat kita tangkap ya Pak, bahwasanya dari Kemenak Pusat, dari Kementerian Agama menanamkan kurikulum berbasis cinta. Berbasis cinta tadi ya, sehingga inilah yang membedakan siswa madrasah dengan umum. Mereka melakukan sesuatu itu berdasarkan hal yang mereka cintai, sehingga menjalankan itu dengan menjadi kebiasaan, menjadi habit tadi ya Pak ya. Baik, apa? Saya tambahkan dikit. Boleh, silakan Pak. Jadi ini bukan hanya siswanya, bukan hanya muridnya, gurunya juga begitu. Oh, tidak hanya murid tapi guru juga, semua. Gurunya itu
mengajari anaknya itu karena dengan cintanya. Dia mengajari murid-murid ini bukan karena kewajibannya sebagai guru, tapi lebih dari itu. Dia mengajari murid ini karena dia mencintai orang-orang yang diajari. Sehingga apa? Nawaitunya untuk memberikan pengetahuan itu diterima dengan baik. Karena menyampaikan pun dengan tulus. Menyampaikan dengan ikhlas. Bukan karena dia wajib mengajar selama 2 jam hari ini. Dia wajib memenuhi kewajibannya selaku ASN atau sebagai guru harus mengajar selama sekian jam dalam 1 minggu. Bukan itu lagi yang mindset yang mau kita tanamkan kepada guru-guru hari ini. Tapi dia mengajar karena memang dia mencintai apa pekerjaannya, dia mencintai anak-anak yang diajarkannya. Gitu. Baik, artinya hampir semua madrasah di seluruh Indonesia Pak ya, Siap. khususnya di Kota Jambi ini sudah mulai menerapkan kurikulum Berbasis cinta tadi. Iya. Ini luar biasa nih. Semoga juga tidak hanya madrasah, tapi juga di kampus-kampus Islam juga diterapkan. Insya Allah, insya Allah, Iya. insya Allah, insya Allah. Ada pesan untuk orang tua, Pak, terkait dengan bagaimana supaya memasukkan anaknya nih masuk ke madrasah nih, Pak. Oke. Saya ingin membangun sebuah keyakinan. Sebuah keyakinan bahwa madrasah itu adalah sebuah lembaga pendidikan yang dibangun bukan hanya dengan dasar sebagai kewajiban untuk mencerdaskan anak bangsa, tapi lebih dari itu. Madrasah dibangun untuk anak bangsa mencerdaskan dan menanamkan nilai-nilai, menanamkan value untuk menjadi teladan-teladan di tengah masyarakat nantinya. Sehingganya orang tua memasukkan anaknya ke madrasah itu adalah pilihan yang paling tepat. Dengan berbagai macam metode-metode yang kita terapkan di madrasah, termasuk keunggulan-keunggulan, dan ya balik-balik lagi kurikulum berbasis cinta tadi. Jadi anaknya pun kalau dimasukkan di madrasah, insya Allah nih akan merubah karakter anaknya. Mungkin yang dulunya dia disuruh sholat di rumah itu karena dia takut sama orang tua. Terpaksa gitu ya. Kau kalau tidak sholat, kau udah keluar. Biasanya gitu orang tua tuh. Iya. Pokok kalau kau tidak sholat, awas kau. Gitu. Nah mungkin setelah masuk madrasah dan insya Allah ini, dia akan melakukan perubahan. Apa itu perubahannya? Dia pulang, misalnya mendengar waktu azan maghrib atau azan 5 waktu, dia dengan sendirinya melakukan itu. Kenapa? Karena sudah dibiasakan di madrasah. Di madrasah. Menjadi sebuah habit bagi dia. Iya. Gitu loh. Artinya dengan kurikulum berbasis cinta tadi Pak, itu salah satu keunggulan yang didapatkan nanti. Bahwasanya menjalankan ibadah, menjalankan kegiatan-kegiatan positif itu berdasarkan dari ketulusannya tadi Pak. Betul, ya. betul. Itu menjadi budaya dan ini positif di dalam Betul. kehidupan sehari-hari. Kita akan lanjutkan nanti Pak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Injab. Pemirsa, Anda kembali di Injambi. Menarik tadi pemirsa, kita dipaparkan bahwasanya di Kementerian Agama ini ada kurikulum berbasis cinta tadi ya Pak ya? Iya, iya. Baik, di segmen kedua ini kita akan membahas digitalisasi PMB. Kalau untuk saat ini Pak, bagaimana sistem PMB madrasah di Kota Jambi Pak? Oke, kalau untuk menerima siswa murid baru ya PMB madrasah namanya, kita memang ini kan mengacu pada Juknis Dirjen Pendis untuk penerimaan murid baru ajaran 2026-2027 nanti per 1 Juli kan. 1 Juli. Berlakunya tahun ajaran. Nah, namun proses penerimaan itu kita start dari Maret sampai dengan bulan Mei. Itu jadwalnya tuh. Timeline-nya Pak. Bulan Februari kita persiapan. Nah makanya kemarin khusus madrasah negeri itu kita sudah melakukan rakor di Februari. Dan kita sepakati ada 10 madrasah negeri yang ada di Kota Jambi, Min 1, kemudian MTS 1 sampai MTS 6, lalu Man 1 sampai dengan Man 3. Min cuma 1 nih. Oh iya. Dengan sebanyak-banyaknya masyarakat Jambi ini.
Ini minnya cuma satu. Cuma satu Pak ya. Kendalanya apa? Kita nggak punya tanah untuk bangun min. Itu aja sih. Baik. Mudah-mudahan ke depan nanti bisa. Insya Allah, makan, Pak, ya. Kemarin saya dapat kabar juga ada salah satu masyarakat kita yang mau menghibahkan tanahnya untuk bangun madrasah. Nah, terkait digital tadi, terkait digitalisasi penerimaan murid baru. Nah, kesepakatan kemarin bahwa di rakor itu pada bulan Februari bersama Kepala Madrasah Negeri juga tentu mengacu kepada Juknis, khusus madrasah tingkat ibtidaiyah itu seleksinya tidak ada CAT namanya. Tidak pakai apa ya, kalau kita tidak pakai ujian akademik lah kalau bahasa sederhana kita kan. Jadi tidak pakai computer assisted test gitulah, tidak pakai CAT lagi. Tapi hanya dilihat dari misalnya umurnya. Misalnya dari berapa pendaftar, maka akan diseleksi yang paling tua mana ini. Nah, mendigitalisasinya gimana? Pendaftarannya semuanya online. Online ya Pak ya. Jadi tinggal kita buka, kita bikin linknya, kita sebarkan, siapa mau daftar silakan. Dengan syarat 1, 2, 3, 4, 5, sekian. Nanti bulan Februari itu sudah kita lemparkan pengumumannya. Sehingga di bulan Maret mereka sudah siap apa yang dibutuhkan. Ya kan? Nanti silakan daftar, nanti diverifikasi sama tim, panitia sudah dibentuk di setiap madrasah, juga melalui online. Jadi tidak perlu ketemu lagi nih, tidak perlu orang tuanya repot-repot bawa anaknya nulis, ya kan? Entah ada kendala entah apa di jalan. Jadi melalui handphonenya, melalui laptopnya kali di rumah itu bisa mendaftarkan anaknya masing-masing. Nanti kita verifikasi oleh panitia, setelah itu baru ditentukan kelulusannya. Setelah lulus baru diundang untuk datang melakukan pendaftaran ulang sembari membawa dokumen-dokumen yang diupload kemarin. Itu di tingkatan ibtidaiyah. Nah, kalau di tingkatan MTS, aliyah itu pakai CAT. CAT ya Pak? CAT. Nah, ini kebetulan kita lagi di Mandua ini. Pemirsa kita lagi di Mandua, salah satu sekolah yang favorit juga di Kota Jambi. Di Mandua. Nah, sampai tadi lihat kan rame nih, orang tuanya nih. Orang tuanya rame, ngantar anak-anaknya. Dilakukan simulasi hari ini. Besok mereka tes. Tes CAT. Jadi hari ini sengaja dikumpulkan, karena yang daftar ini kan tentu bukan anak Mandua nih. Orang yang mau masuk Mandua. Bisa jadi dia baru sekali ini ketemu Mandua. Kalau besok kita undang pas dia CAT, dia akan kebingungan nyari dia di ruangan mana, duduknya di mana. Makanya hari ini mereka datang didampingi orang tuanya untuk melihat besok tesnya di sini, tempatnya di sini, lalu disimulasikan besok CAT-nya begini. Inilah bagian-bagian persiapan yang dilakukan. Nah, proses pendaftarannya juga pun melalui online. Melalui online, dan khusus pendaftaran madrasah itu ada 3 jalur sebenarnya. Ada 3 jalur. Ada 3 jalur. Ada jalur afirmasi, ada jalur prestasi, ada jalur reguler. Nah, afirmasi dengan prestasi itu maksimal 30% dari daya tampung. Misal, madrasah ini nerima 100 siswa. Maka afirmasi dan prestasi itu maksimal hanya 30 orang. 30 orang ya. Maksimal. Apakah boleh 25? Boleh. Boleh. Apakah boleh nerima cuma 10? Boleh. Karena bunyi di aturan itu maksimal 30%. 30% ini dibagi 2 lagi. Afirmasi dengan prestasi. Seperti itu. Apakah harus dibagi, harus tetap 2? Tidak juga. Kalau berdasarkan rapat panitianya nanti, karena kebutuhan kita misalnya mau membangun sekolah excellent, maka kita punya anak-anak berprestasi yang kita butuhkan banyak. Maka dibesarkanlah kuota prestasi. Bisa. Misal dari 30 orang tadi, prestasi kita 20 deh. Afirmasi 10. Nah, karena di Mandua ini sedang ada namanya sekolah excellent, ada 2 lokal. Sekolah unggul Pak ya? Sekolah unggul, lokal unggul. Lokal unggul ya. Jadi ada lokal excellent namanya, dan itu hari ini memasuk tahun ketiga. Sudah dibikin 2 tahun yang lalu, dan ini cuma 25 orang satu lokal. Harusnya kan kalau aliyah ini bisa sampai 32 satu lokal. Ini 25. Dan semua ruangannya kita senyaman-nyamannya. Dengan gurunya pun
yang grade A plus lah kita bikin Grade A gurunya di plus situ. Pak ya, bukan Ya, main. karena memang ya kita Iya. menyiapkan anak-anak unggul ya yang sudah kita saring sejak awal. Iya. Ini tadi di jalur pendaftarnya tadi. Nah kemudian Mas, setelah mereka tadi mendaftar semuanya melalui online, lalu diseleksi, diadu nih prestasi mana yang paling tinggi prestasinya. Baik itu prestasi secara akademik, kemudian prestasi non akademik, misalnya dia pernah menjuarai lomba apa, Iya. misalnya pernah menjuarai lomba tingkat nasional, dapat medali emas, kemudian pernah ikut event ini tingkat internasional, itu menjadi poin-poin prestasi semua. Jadi prestasi bukan akademik saja, Non akademik. bisa non akademik. Ya, Pak. Yang daftar misalnya sampai 100 orang nih, artinya kan ada 70 orang yang nggak masuk. Iya. Nah 70 orang ini otomatis akan menjadi peserta reguler. Oh, masih ada kesempatan. Masih ada bagi mereka, kesempatan. Jadi tidak perlu daftar lagi, dia daftar ulang lagi untuk rekruter, nggak perlu. ya. Oh, iya, Pak. Jadi secara otomatis kita jadikan dia peserta reguler yang akan ikut tes CAT untuk besok di MAN 2. Untuk MAN 2 total daftar itu sekitar 1080 orang Per hari ini Pak ya? per hari ini. Yang diterima itu hanya 410. Wow, ketat sekali nih Pak. Iya, Menunjukkan betapa favoritnya Mandu betul, ini begitu. betul. Madrasah negeri lain juga begitu sebenarnya, Begitu cuma juga kebetulan ya? kita nggak ke sana ya. Iya. Betul hari ini kita di MAN 2. Nah yang ikut tes asesmen besok itu sekitar 802 orang kalau nggak salah. Oh 800-an lebih lah. Dari situ yang diterima itu 300 berapa ya? 380-an atau berapa? Apa 275 gitu yang diterima yang reguler. Nah ini kan pertarungannya ketat sekali Mas. Kompetitif Pak ya? Kompetitif banget. Iya. Makanya kita menerapkan namanya CAT yang real time. Langsung hasilnya gitu. Langsung Bisa kita orang pantau, tua ya. bisa menyaksikan anak saya peringkat berapa. Iya. Jadi nggak ada lagi kalau zaman dulu kita ujian, nanti dikumpulin tuh. Nanti gurunya periksa, besok pengumumannya ya, atau seminggu lagi ya. Ya kan biasanya gitu tuh kalau zaman dulu kita sekolah ya. Nah sekarang ini real time, orang tuh bisa menyaksikan. Kita udah umumkan, yang diterima itu nomor 1 sampai misalnya nomor 100 peringkatnya. Tinggal orang tuanya lihat, anakku masuk angka 99 misalnya. Tiba-tiba tuh bergeser lagi ke angka 102. Iya. Kenapa? Karena ada yang selesai ternyata nilainya lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya. Langsung bergeser itu. Dan orang tua cuma menyaksikan. Ini menyaksikan melalui via apa Pak? Nanti disiapkan roomnya di satu ada tempat, ruangan ada khusus ya? layarnya, mereka Tidak. bisa lihat tuh pergeserannya di mana. Oh baik. Jadi orang tuanya nggak dekat anaknya, karena memang itu nggak boleh diganggu. Iya, Anaknya memang kita iya. benar-benar diawasi, nanti di dalam ruangan itu ada satu pengawas disiapkan, Hmm. dan di luar ruangan juga kita siapkan pengawas satu. Hmm. Biar jangan sampai ada di luar jendela ngode-ngodein misalnya Iya. anaknya tuh, nggak boleh. Karena Ketat memang ini artinya, Pak, kompetitif ya. banget kita bangun. Karena kita mau memastikan bahwa memang yang lulus itu adalah yang punya kualitas. Hmm. Karena dari sekian banyak orang. Beda kalau misalnya kita mau terima 400, yang daftar 400 orang, ya udah nggak usah pakai tes lagi, masuk dulu semua. Langsung masuk ya Pak ya. Ya, karena semua orang itu kan wajib menempuh pendidikan. Ini kenapa kita lakukan ujian begini untuk memfilter biar semua masyarakat itu juga mengetahui bahwa seleksi yang kita lakukan benar-benar seleksi terbuka, transparan. Makanya nanti anak-anak itu akan mengerjakan tugas CAT-nya real time, bisa saja nilainya sama-sama 100. Misalnya saya keluar nilai saya 100. Sampean keluar nilainya juga 100. Di mana nanti peringkatnya? Waktu mengerjakannya. Untuk mengerjakannya. Ya. Bisa saja nilai sama-sama 100, tapi ada perbedaan. Misalnya ini saya Berapa mengerjakan detik gitu ya. 1 jam. Sampean mengerjakan 1 jam 1 detik. Sampean di peringkat 2, saya peringkat 1. Dan itu udah banyak kejadian. Oh iya baik Pak. Kemarin di MTS 2, itu juga kita bikin begitu. Itu nilainya sama mas 100, banyak itu 100. Bedanya cuma di waktu mengerjakan waktu, anaknya. Baik, kita nanti akan lanjutkan Pak ya. Menarik Pak ini untuk kita kupas lebih lanjut. Sip. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Injambi.
Pemirsa, Anda kembali di Injambi. Menarik tadi Pak, kita Ya. sudah membahas bagaimana digitalisasi Pak ya. Benar. Sekarang di segmen ketiga kita berbicara tentang transparansi dan Oke. juga seputar digitalisasi. Saya rasanya saya masih penasaran Pak. Bagaimana kesiapan sekolah dalam menghadapi sistem ini Pak, digitalisasi Ya. ini Pak? Sistem digitalisasi memang kan sangat tergantung dengan prasarananya ya. Baik itu komputernya, baik itu jaringan internetnya pasti. Tentu setiap madrasah itu punya keterbatasannya masing-masing. Nah makanya kemarin sempat terjadi terjadi semacam dialog agak panjang lah untuk bagaimana kita memformulasikan bahwa proses digitalisasi ini benar-benar meyakinkan bahwa itu dilakukan secara objektif. Tidak ada perbuatan-perbuatan curang dilakukan misalnya melalui dunia digital ini. Nah misalnya contoh kayak madrasah yang tidak punya kecukupan komputer misalnya untuk melakukan tes CAT. Maka kemarin disepakati kita punya punya aplikasi sendiri, kemudian bisa dikerjakan melalui handphone masing-masing anak. Pak. Ini aplikasi dari Kemenak Kota Jambi Pak? Atau dari Iya, Indonesia? aplikasi yang memang ada di Kemenak, di Kementerian Ada di Agama. Kementerian Ya, Agama. jadi ada sistem Pusat, Pak. sendiri. Nah kemudian dikirim soalnya melalui aplikasi itu, ada password masuknya. Kemudian dia akan membuka soalnya sama, tapi urutannya berbeda. Jadi misal saja nomor 1 itu saya mengerjakan nomor 1, sampai mengerjakan soal yang saya kerjakan itu di nomor 10. Di nomor 10 diacak tadi. Diacak. Makanya nggak akan mungkin dia bisa. Iya. Kalau itu dilakukan nomor cek, ini soal aku tadi ini. Kau nomor berapa? Nomor 10 apa jawaban kau? Itu kan habis waktunya di situ kalau nanya itu. Kalah dia pasti gitu kan. Nah, jadi memang persiapan digital ini dengan keterbatasan yang ada, kita yakin kok selama niat kita ini untuk membangun madrasah, niat kita untuk membangun generasi-generasi bangsa ini, saya yakin ada jalan di situ. Mudah-mudahan Pak. Kita Dan niat kita memang ingin menunjukkan bahwa kita kepengen membangun anak-anak bangsa ke depan. Kita lakukan kompetitif dengan sehat, kita jaring anak-anak siswa kita, dan yang masuk nanti tentu dengan doa kita, dengan ikhtiar kita semua agar ke depan murid-murid ini akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa kita. Amin, mudah-mudahan Pak. Kita Amin, harapkan. amin. Sejauh ini Pak, ini kan sudah banyak formulasi dan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Kemenak Kota Jambi khususnya. Apakah ada kendala tersendiri Pak sejauh ini? Oke, kalau kendala, balik ya sarana prasarana tadi, itu pasti jadi kendala. Yang kedua, itu persoalan publikasi. Publikasi ya Pak? Publikasi. Karena kan algoritma media sosial ini kan sangat berpengaruh. Iya. Nah bisa jadi misalnya yang mengelola publikasi setiap madrasah ini kan kemampuan untuk dunia digitalnya nggak sama. Mohon maaf nih Mas, kita ini kan kalau posting sesuatu di media sosial itu kan ada jam hokinya itu. Betul, jam yang sedang ramai. Iya. Orang Kalau kita monitor ya, Pak. posting jam 5 subuh kan nggak sama dengan posting jam 5 sore. Betul, iya Pak. Nah, Iya. kadang-kadang kan ada yang belum paham di situ. Salah satu kendalanya di situ. Manajemen algoritma. Manajemen algoritma dan kemampuan pengelola pengelola IT di setiap madrasah itu nggak sama. Tapi kalau sudah misalnya view-nya tinggi kan otomatis akan muncul di beranda orang semua kan. Nah, paling kendalanya itu. Makanya kita selalu melakukan proses pembelajaran secara kontinu, dan kita tidak membatasi misalnya tenaga-tenaga kependidikan yang mengelola IT di setiap madrasah itu untuk terus belajar, Pelatihan ya Pak untuk ya. ikut pelatihan secara online misalnya Iya. kan, kemudian mengikuti diskusi-diskusi ringan. Bisa saja misalnya nih anak IT yang di MTS 3 misalnya Iya. ngajarin yang di MTS 5. MTS 5 ya. Saling berbagi ilmu lah Berbagi di situ. ilmu antar Saling. sekolah tadi Pak. Harus berbagi ilmu, karena itu kan
semuanya dilakukan untuk sama-sama membangun Kementerian Agama, membangun generasi muda, dan membangun Indonesia. Ya, kolaborasi ya Pak. Kolaborasi. Kalau ada persiapan jangka panjang apa saja nih Pak? Mungkin bisa dipaparkan supaya madrasah kita ini terus berkembang dan maju. Oke. Inovasi seperti apa? Memang kita sudah menyiapkan beberapa treatment lah ya, beberapa treatment untuk memastikan bahwa madrasah ini dari hari ke hari itu semakin meningkatkan, bukan hanya kuantitasnya saja, tapi kualitasnya. Kualitasnya juga ya Pak ya. Karena salah satu ukuran keberhasilan pendidikan itu adalah kualitas lulusannya. Bagaimana cara mengukurnya? Gampang saja sebenarnya, yang paling praktis itu. Melihat kelulusan madrasah ini untuk mengikuti perguruan tinggi, lulus nggak mereka? Di universitas favorit. Ya. Atau misalnya tingkat MTS, SMP, yang paling favorit untuk aliyah ini kan Man IC. Ihsan Cendekia ya Pak. Itu itu aja tuh. Ini lulusan MTS 2 ini berapa yang lulus Man IC? MTS 1 berapa lulus Man IC gitu. Itu salah satu faktor untuk mengukur bahwa kualitas anak-anak yang dari madrasah itu memang bagus. Nah, untuk menunjang itu, tentu salah satu treatment yang paling kita gelorakan hari ini adalah kurikulum berbasis cinta, itu untuk Kurikulum berbasis cinta. basis ke depan. Lagi-lagi kembali ke kurikulum Lagi-lagi tadi ya, ke Pak. situ. Karena kenapa, Mas? Iya. Itu sangat penting. Karena di situ pondasi awalnya Ya, sebenarnya. kurikulum sebagai fondasinya ya Pak. Kalau kita udah merasakan itu, udah menanamkan rasa mencintai terhadap apa yang kita lakukan, itu daya dukung dari stakeholder yang ada itu pasti akan ngikut. Tapi kalau misalnya kita lakukan dengan keterpaksaan, ya jangankan kita, Tuhan aja nggak akan ridho, Mas. Tidak ada ya. Tidak, pasti Betul, tidak akan ridho. Nah, di samping itu, ada upaya kita untuk membangun fisik misalnya. Kita bekerja sama dengan beberapa stakeholder, dengan Kementerian PUPR untuk pembangunannya. Kemudian juga saya seringkali berdiskusi dengan madrasah-madrasah swasta juga. Bertukar pikiran dengan kawan-kawan swasta ya Pak. Kepala madrasah swasta ini sangat penting untuk menunjang pendidikan di Kota Jambi. Negeri itu punya 10 doang. Tapi madrasah swasta itu ada 134. Oh, lebih banyak Di Kota swasta ya Jambi. Pak ya, saat ini ya. Dan jangan salah, banyak juga madrasah swasta yang nolak siswa. Pendaftarnya banyak, mereka juga terbatas, nggak bisa nerima banyak. Iya Pak. Contoh misalnya kayak MI Darussalam, itu udah full itu. Tingkat MI itu hanya boleh berapa rombel lah, 11 rombel kalau nggak salah. Satu kelas. Dia nggak bisa lagi nambah rombel lagi. Saking ramainya. Saking ramainya, dia nolak siswa, Pak. Iya. Pokoknya di syaratnya, kalau anak MI ini kan minimal 6 bulan. Kurang 1 hari aja 6 bulan, dia nggak mau terima. Oh iya. Seketat itu ya Pak ya. Seketat itu di MI Darussalam. Ada MI Nurul Hidayah misalnya, yang punya jenjang dari RA, kemudian naik ke MI. RA-nya aja, itu siswa muridnya itu ada 160 orang. Iya. Otomatis nanti kita daftarkan di MI Nurul Hidayah. Jadi MI Nurul Hidayah itu cuma terima 10 orang dari luar sekolahnya. Karena sudah ada dari Karena sudah ada lanjutan stoknya dia. Stoknya gitu. Padahal banyak kamu daftar. Iya. Nggak bisa lagi. Iya. Ada lagi yang sedang berkembang selain ini, MI Salamah yang di Mayang. Itu sedang berkembang. Kemarin saya ketemu salah satu kepala madrasah. Saya dorong dia untuk melakukan komunikasi intent dengan pihak perbankan misalnya, untuk mengajukan CSR membangun misalnya toilet siswa. Saya bilang ajukan aja ke stakeholder yang bisa. Dari sekolah bisa ya Pak ya. Butuh penguatan dari Kemenak, saya teken dari dukungnya, saya bilang. Siap. Ini penting Pak. Kolaborasi tadi ya. Harus, karena madrasah swasta ini juga ya di bawah naungan kita juga, Kementerian Ya, Agama. Kementerian Agama juga. Kita punya tanggung jawab untuk bagaimana mengembangkan madrasah itu. Sehingga apa? Pilihan-pilihan masyarakat Kota Jambi ini untuk menyekolahkan anaknya di madrasah tidak hanya berpatokan kepada madrasah negeri, tapi banyak loh madrasah swasta hari ini yang
punya kualitas, punya guru-guru, punya sarana prasarana yang memadai untuk membangun atau menanamkan pendidikan kepada anak-anak kita. Artinya meskipun swasta negeri, naungannya tetap dari Kementerian Dari Agama, itu Kemenag. khususnya di Kota Jambi. Ya, Mudah-mudahan nanti baik negeri swasta ini terus memberikan inovasi Pak ya, pasti, supaya pasti, kurikulum berbasis cinta tadi bisa diterapkan di situ. pasti. Orientasinya pasti. supaya terciptanya karakter yang baik bagi para Betul, siswanya. betul, betul, betul. Pak, ada harapan untuk para orang tua khususnya mungkin di Kota Jambi yang ingin menyekolahkan anaknya di madrasah nih Pak. Oke. Saya sebenarnya harapannya bukan dengan orang tua saja, Mas. Baik, boleh Saya Pak. berharapnya semua Masyarakat dengan umum. masyarakat Jambi lah. Iya. Masyarakat Jambi, apalagi masyarakat Jambi ini yang punya kelebihan misalnya titipan Allah terkait hartanya. Untuk disedekahkan, ya sedekahkanlah ke madrasah. Karena ini madrasah ini, itu amal jariah. Amal Pendidikan jariah. ya, Pak. Iya. Jadi banyak madrasah-madrasah kita hari ini, mungkin yang di swasta yang butuh sentuhan dari para dermawan-dermawan. Silakan, karena madrasah ini tidak dilarang untuk menerima sumbangan. Dipersilahkan. Mau bangun madrasahnya, mau misalnya membiayai gurunya, atau bahkan mau menyekolahkan gurunya. Bisa juga ya Pak. Bisa juga. Yang penting ada niat untuk memberikan bantuan tadi ya Pak. Bantuan. Dan itu jariah loh. Ya? Jariah betul. Ilmu yang bermanfaat tadi ya Pak ya. Jariah. Sampai dia meninggal pun selama ilmunya itu masih bermanfaat, itu pasti amalnya mengalir terus. Iya. Makanya pemirsa, JEK TV dimanapun berada, tentu saya selaku kasih pendidikan madrasah di Kota Jambi, sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini oleh JEK TV. Dan saya sangat berharap sekali kepada orang tua atau wali murid yang ada di Kota Jambi, mari bersama-sama kita bangun madrasah ini. Dan tentu saya sangat mengharapkan ada saran, ada kritik, ada masukan kepada kami untuk bagaimana meningkatkan kualitas madrasah, meningkatkan peserta didik kita. Karena apapun yang kami lakukan, tentu tidak akan pernah maksimal apa yang kami capai selama tidak ada daya dukung, selama tidak ada dukungan dari masyarakat, khususnya di Kota Jambi. Yakin, Bapak dan Ibu, percayalah bahwa kami membangun madrasah di Kota Jambi ini dengan penuh perasaan cinta, mencintai siswa kita, mencintai guru-guru, bahkan mencintai masyarakat yang ada di Kota Jambi. Dan ini adalah upaya kita untuk menyiapkan bangsa ini untuk lebih baik ke depan. Amin, mudah-mudahan. Oke. Kita harapkan tercapai Pak ya. Amin, 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 amin. Iya. Kurikulum berbasis cinta. Ini Siap. menarik. Semoga bisa diterapkan dan untuk masyarakat Provinsi Jambi seperti yang disampaikan Pak Kasih, semoga banyak menyekolahkan anaknya di madrasah tadi. Siap, Dan juga siap, yang siap. ingin beramal jariah juga bisa memberikan bantuan ke Siap. madrasah sekali. Seperti Dan itu. satu lagi Mas, saya Boleh, mengutip. silakan. Kota Jambi ini punya satu madrasah ibtidaiyah. Kendala kita tidak punya tanah untuk kita bangun. Oh, kendala kita. Anggarannya sebenarnya sudah disiapkan oleh negara. Cuman tidak disiapkan anggaran untuk beli tanah. Jadi kalau misalnya ada masyarakat Jambi yang punya tanah di Kota Jambi ini, mau menghibahkan kepada Kementerian Agama untuk membangun MIN, kita siap untuk memprosesnya, dan ini langsung menjadi hibahnya Kementerian Agama. Kementerian Agama. Dan ini menjadi amal jariah. Mudah-mudahan ada yang berkenan untuk menyumbangkan atau menghibahkan tanahnya. Karena MIN kemarin ini yang daftar itu sekitar 450 orang, yang diterima cuma 145. Ketat ya Pak ya. Lebih dari 70% nggak diterima. Iya. Kenapa? Karena daya tampung nggak ada lagi. Karena tanahnya tadi juga kurang. Ya, Pak, Bahkan lokasi. MIN ini pakai shift, Mas. Kelas 1 sampai kelas 3 itu sekolahnya pagi, kelas 4 sampai 6 itu jam 11 baru masuk. Kan nggak ada lagi lokal. Iya. Kita bangun nggak bisa lagi. Mau bangun 3 tingkat, kasihan anaknya. Iya. Naik 3 tingkat nanti kecil-kecil udah kena hernia. Iya. Kita nggak mau juga sampai 3 tingkat, Iya, kita Pak. khawatir kita. Terima kasih, terima kasih. Baik, itu dia tadi harapannya semoga bisa ini Pak ya, menjadi atensi kita bersama Siap, untuk siap. mendukung kemajuan pendidikan khususnya madrasah di Kota Jambi. Saya Halim Andrian mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. JEK TV, inspirasi kita.